Dan ya, ini dia full spoiler sama One Piece chapter 1140 berjudul Scopper Gaban, di mana kembali ditemani dengan cover story Yamato. Diketahui keterangan pada chapter kali ini, seseorang berkata seperti ini: jika sesuatu terjadi kepada Petan, aku akan mengikutimu ke dasar neraka yang terdalam dan membunuhmu di sana. Yang mana ucapan sombong itu dibarengi dengan kondisi Ulti. Ya, Ulti yang berkata seperti itu, yang saat ini ya sedang terikat di papan dart, sementara Wushu melemparkan pisau ke arahnya. Nah, chapter dimulai di mana chapter terakhir berakhir. Luffy kebingungan dan tidak tahu kenapa dia harus melawan Gaban. Sementara Zoro teringat kembali apa yang Kolon katakan tentang betapa kuatnya pria ini yang merupakan ayah daripada Kolon. Lalu Luffy merentangkan tangannya untuk mengambil kunci tersebut, tetapi Gaban dengan mudah bisa menghindarinya. Sampai Luffy mulai merasa kesal dan Luffy melompat lebih dekat lagi ke arah Gaban dan mencoba untuk mengambil kunci tersebut. Tetapi kali ini Gaban berhasil menangkap dan juga melapisi kunci tersebut dengan haki, yang mana kemudiannya membanting kunci tersebut dengan Luffy ke arah tanah. Terlihat petir hitam muncul saat kunci tersebut menyentuh Luffy. Di mana melihat hal tersebut, Ruth berkata, "Tunggu ya San." Sementara Nami berkata pula, "Tidak mungkin, Luffy." Dan Luffy di sana kesakitan karena serangan tersebut dan berkata, "Wah!" Dan juga membuat Luffy terkubur di dalam suatu reruntuhan. Lalu Luffy kemudiannya muncul kembali dari reruntuhan tersebut dengan kondisi yang sangat marah. Dia berentangkan tangannya kemudiannya ke arah Gaban lagi dan berkali-kali seperti saat dia menggunakan Gomu Gomu no Gatalingan. Tetapi Gaban dengan mudahnya menghindari hal tersebut. Dan di sana Gaban berkata, "Topi jerami yang bagus sekali yang kau punya di sana, lebih cocok untukmu daripada helm itu, bukan?" Dan Luffy menjawabnya, "Jelas ini adalah harta karun yang Shanks biarkan aku menyimpannya. Sekarang berikan aku kunci tersebut." Tetapi Gaban masih berbicara soal topi itu ya, di mana Gaban berkata kembali, "Menyimpannya, dia hanya memberikannya untukmu. Sungguh pria yang baik hati." Dan mendengar hal tersebut, Luffy berkata, "Idiot, itu tidak seperti itu. Berhenti membicarakan hal yang tidak kau ketahui tentang Shanks." Di mana setelah ucapan Luffy itu ya, Gaban melakukan sesuatu hingga dia berkata, "Haha, kembali kepadamu bocah." Yang mana ya tiba-tiba Gaban mendorong sebagian kunci ke kepala Luffy dan kepala Luffy kemudiannya berubah bentuk menjadi kunci. Kemudian Gaban mengeluarkan kedua kapaknya dan bersiap menyerang Luffy dengan senjatanya tersebut. Yang mana melihat hal tersebut, Zoro langsung meresponnya, "Apa? Kapak?" Dan saat Gaban menyebutkan tekniknya, Yaso Takeru, di sana Zoro berkata, "Luffy, menyingkirlah dari sana." Dan di saat yang sama, Luffy merasakan kekuatan haki Gaban yang sangat luar biasa dan ekspresi wajahnya yang berubah menjadi khawatir serta lucu. Dan kemudian Gaban melancarkan serangan besar dengan tebasan kapak berulang kali yang menghancurkan salah satu menara kastil. Dan Luffy nyaris menghindari serangan tersebut dan nyaris pula terkena serangan itu, tetapi Zoro menghentikan sebagiannya dengan 3 pedangnya itu. Yang mana melihat adegan tersebut, Gaban dalam hatinya berkata, "Dia teman yang baik." Sementara itu, Nami dan Ruth terkejut melihat hal tersebut, lalu Luffy dan Zoro mulai menjadi serius. Luffy berubah menjadi gear kelimanya. Semua pakaian Luffy dan kapaknya kini berwarna putih. Bahkan helm Vikingnya telah menyatu dengan rambutnya dan sekarang terlihat seperti Luffy memiliki tanduk. Di sisi lainnya, Zoro, kini kita bisa melihat petir hitam atau klet hitam muncul di pedang Zoro. Dan kemudian pula terlihat sepertinya mereka berdua ingin melakukan suatu combo. Yang mana Luffy berkata, "Ayo kita lakukan ini Zoro." "Iya," jawab Zoro. Dan melihat itu, Gaban lagi-lagi dalam hatinya berkata, "Jadi ini dia bentuk putih itu."
Dan kemudian Luffy dan Zoro menyerang Gaban secara bersamaan. Tapi tiba-tiba Gaban menyerah dan memberikan kunci itu kepada mereka. Luffy dan Zoro akhirnya menghancurkan reruntuhan batu di sana untuk menghindari Gaban karena mereka terlalu bersemangat. Dan pula Luffy serta Zoro kesal karena mereka tidak dapat melanjutkan pertarungannya. Sementara itu, Root hampir saja memberitahu mereka siapa sebenarnya si Gaban ini atau Yasan. Tetapi Gaban menghentikannya sambil mengambil ransel dan topi kasanya kembali. Lalu Gaban berkata, "Jangan terburu-buru bocah. Saat kau meninggalkan pulau ini dan jika Elbaf masih berdiri, datanglah dan temui aku lagi." Di mana Zoro dan Luffy meresponnya, "Sepertinya kami akan melakukan hal itu." Namun Luffy berkata, "Dia benar, bodoh, tapi terima kasih atas kuncinya, tapi kami tidak akan menemuimu lagi." Kemudian Gaban berjalan menjauh sambil tersenyum dan kita bisa melihat kelas balik ketika Shanks bertemu dengan Gaban di Elbaf pada saat itu. Di mana Gaban berkata, "Oi Shanks, kau benar-benar berharap aku mempercayai bocah ini dengan mudah?" Dan Shanks berkata, "Hahaha, kau benar, lakukan sesukamu, Gaban-san." Lalu scene dipotong ya ke sekolah Warlus. Diketahui anak-anak di sana memberitahu Angie bahwa mereka melihat burung aneh terbang melewati langit. Tetapi ketika Angie melihatnya ke atas sana, burung itu tidak ada atau telah pergi. Kemudian scene dipotong ke dekat hutan di sana di dunia matahari dekat sekolah Warlus. Samrock dan Gunko mendarat di dan besar yang ada di sana dan Samrock terkejut bahwa Elbaf bahkan memiliki sekolah. Lalu Gunko mengangkat tangannya dan menciptakan lingkaran sihir di tanah. Dan hal itu membuat petir hitam menyambar lingkaran sihir dan dua Holy Knight baru muncul dalam ledakan yang sangat epik pada halaman ganda yang sangat epik. Dan diketahui Holy Knight pertama adalah Saint Somres dari keluarga Sepret, keluarga Jupiter. Dia adalah pria parubaya yang berkacamata dengan gaya rambut panjang serta janggutnya yang di bagian gotinya berbentuk salib. Saat ini dia sedang duduk di kursi mewah, di sebelahnya ada koper berisikan pakaian dan berbicara dengan seseorang melalui deden musi. Sepertinya dia dipanggil sebelum sempat berpakaian dengan layak. Jadi dia hanya menggunakan kaos tanpa lengan yaitu singlet dan juga celana dalam. Dan saat ini dia belum sadar kalau dia sudah diteleport oleh Gunko. Sementara itu kita bisa mendengar kalau dia berkata seperti ini, "Jangan beri aku alasan itu. Aku perlu berganti pakaian dan melakukan beberapa persiapan. Berikan aku 1 jam, oke? Lalu bagaimana dengan barang-barangku itu? Kau tahu persediaan makanan? Pastinya kita tidak memberikan para dewa kelaparan sampai mati. Halo, ada apa dengan transmisinya?" Kemudian, kesatria kedua atau Holy Knight kedua itu bernama Saint Gillingham dari keluarga Limosif atau Rimosif. Belum jelas ya untuk saat ini terjemahannya mana yang benar. Tapi antara dua itulah. Dan meskipun tidak ada konfirmasi di sini, kita bisa mengetahui kalau Gillingham jelas memiliki kekuatan buah Zoan Kirin. Dan sepertinya buah Kirin ini telah terbangun atau awakening karena ada awan putih yang mengambang di sekitar leher Gillingham. Di mana Gillingham muncul dalam bentuk hibridnya. Ia memiliki leher yang sangat panjang dengan 2 surai panjang, kepalanya mirip dengan kepala kuda tetapi memiliki 2 tanduk dan 2 kumis panjang. Ya seperti Kirin lah. Dan Gillingham mengenakan seragam militer yang mirip dengan Samrock dan mengenakan trisula aneh. Ia juga memiliki gelembung atau kubah kaca di kepalanya seperti Tenryubitot dengan respirator khusus. Di mana Gillingham berkata, Aduh, aku akan terlambat, aku setengah tertidur. Tadi mereka bilang aku harus pergi ke mana?" Kemudian atau akhirnya mereka berdua menyadari kalau saat ini di hadapan mereka ada Gunko dan Samrock berdiri di depan mereka. Dan Gunko langsung membalikan badannya dengan malu karena Somers tadi ya masih menggunakan singlet dan celana dalam saja. Dan Somers berkata, "Hah, ada apa Gunko? Kenapa kau datang ke rumahku? Hah, Samrock?" Lalu baik Somers maupun Gillingham sadar dan berkata, bukankah ini Elbaf? Dan di sana juga Samrock bertanya-tanya kenapa mereka berdua dipanggil. Padahal hanya membutuhkan 1 Holy Knight saja.
Dan Gillingham mengatakan itu karena Shamrock telah dipanggil kembali ke Marijoa atas perintah dari atasan. Di mana kemudian Sommer berkata, "Jadi ini negeri para raksasa, begitu besar. Apa yang kau lakukan di negara yang bukan bagian dari pemerintah ini? Apakah kau sedang mengunjungi makam Herel?" Kemudian di halaman terakhir yang epic pada chapter kali ini, sekaligus penutup pada chapter kali ini pula, keempat Holy Knight tersebut mengamati anak-anak sekolah di Warlus dari atas daun raksasa, dan di sana kita bisa melihat Sommer akhirnya mengenakan seragam militernya yang mirip dengan rekannya tetapi memiliki beberapa medali dan mawar di dadanya. Ia juga membawa pedang dengan gagang berduri di pinggangnya. Dan di sana Sommer berkata, Oke, jadi kita akan menculik anak-anak dan akan membawanya ke Holy Land atau Marijoa. Ya, bukan berarti anak-anak ini cukup kecil untuk masuk ke dalam tas, bukan?" Sementara itu, Gillingham berkata, orang tanpa tanda itu tidak bisa melewati Abyss atau Magic Circle ini. Jadi kita harus mengangkut mereka dengan kapal. Gillingham tertidur di sana sejenak dan melihat kerendeman dua Holy Knight itu, Gungko hanya bisa marah dan berkata, "Orang-orang ini." Sementara chapter berakhir dengan Shamrock berbicara dengan wajah jahatnya. "Dengan kekuatanmu, kenapa kau tidak menjadikan sebuah permainan?" Dan chapter kali ini berakhir di sini dan minggu depan tidak libur.